Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya dalam mengerjakan semua tugas dan kewajiban yang udah diberikan ya nak ya. Siapa yang udah sholat duha hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah sholat duha. Nah, untuk hari ini Ustazah akan sampaikan materi yaitu tentang tema 3 sub tema 1 pembelajaran 3 PPKN. Tapi sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca basmalah sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini di tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 PPKN, Ustazah akan menjelaskan tentang yaitu keberagaman tugas di rumah. Jadi semua rumah itu pasti juga memiliki bentuk-bentuk tugas yang dijalankan oleh anggota keluarganya dengan berbeda-beda ya. Ada tugasnya macam-macam ya. Dan setiap rumah pasti berbeda ya nak ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, seperti biasa Ustazah akan sampaikan yaitu tentang untuk kali ini itu firman Allah yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Nah, di surah ini Ustazah akan sampaikan atau jelaskan yaitu tentang perbedaan gender ya, atau maksudnya perbedaan tugas ya nak ya. Jadi antara tugas laki-laki dengan tugas perempuan itu berbeda ya nak ya, berdasarkan kodratnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki bisa melakukan atau menjalankan tugas wanita. Begitu juga wanita juga bisa menjalankan tugas laki-laki. Tapi tidak boleh menyalahi kodrat. Bagaimanapun seorang wanita tinggi jabatannya atau pekerjaannya, tetap saja dia akan dipimpin oleh seorang lelaki ya, atau laki-laki ya. Atau begitu juga laki-laki bagaimanapun bisa atau lembutnya, bagaimana dia mengerjakan pekerjaan perempuan, dia tetap harus menjadi laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan lebih lanjut yaitu tentang tugas anggota keluarga. Nah, apa aja ya tugas anggota keluarga? Nah, ini berbeda ya nak ya, di antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain pasti berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Nah, di dalam keluarga ini yang Ustazah jelaskan yaitu bahwa tugas di dalam keluarga adalah satu, yaitu setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi ada misalnya Abi tugasnya merapikan taman ya, dibantu kakak laki-laki kita. Terus kemudian tugas ibu memasak dengan dibantu kakak perempuan kita. Kemudian tugas kita ada menjaga adik, nah atau mungkin membersihkan atau merapikan tempat tidur kita sendiri ya, seperti itu. Jadi tugasnya masing-masing. Kemudian tugas anggota keluarga itu berbeda-beda. Jadi berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, seperti di yang ketiga, yaitu setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Jadi tidak harus sama antara kakak dan abang, tugasnya misalnya menimba air atau membersihkan mobil adik, enggak sama ya nak ya, pasti disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kan enggak mungkin kalau anak perempuan disuruh membersihkan mobil ya, pasti disuruh bantu umi memasak di dapur atau mengepel lantai ya. Kalau abang kita pasti disuruh bantu abi. Nah, seperti itu. Kemudian setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama ya. Jadi tidak ada saling iri dengki ya, harus sama-sama masing-masing saling membantu agar semua pekerjaan dapat selesai dengan sempurna. Nah, dengan berbagi tugas yang selanjutnya itu semua pekerjaan di rumah dapat cepat dilaksanakan. Nah, atau diselesaikan. Jadi kalau kita bekerja sama satu sama lain pasti akan semuanya lebih ringan dan juga lebih cepat selesai. Nah, untuk yang terakhir tugas anggota keluarga itu juga termasuk sikap yang tersebut sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, kan misalnya
menyiapkan makanan. Nah, itu kan termasuk juga ada di dalam sila-sila kedua ya. Kemudian melaksanakan sholat, menjadi imam di dalam keluarga, itu juga melaksanakan pengamalan sila yang pertama. Dan jika memecahkan suatu masalah, musyawarah mufakat di antara anggota keluarga dulu dalam menyelesaikan segala sesuatunya atau kewajibannya, itu juga termasuk pengamalan sila yang keempat, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah akan contohkan ya, ini tugasnya ya, tugas ibu itu memasak. Nah, tugas ibu masak, tapi tidak mesti harus ibu ya, biasanya abi juga ada yang jago masak. Nah, itu juga boleh ya, tapi mutlak tugas memasak itu adalah ibu kita ya, umi kita, yang dibantu oleh kakak atau adik ya, semuanya di situ. Kemudian tugas ayah. Nah, ini tugas ayah yaitu membersihkan taman tadi yang seperti Ustazah sebutkan ya, atau membersihkan kebun. Nah, itu dibantu dengan umi, dengan kakak dan adik, atau diri kita sendiri ya, kalau selama kita ada waktu untuk membantunya ya nak ya. Kemudian selanjutnya ada tugas anak, yaitu merapikan tempat tidur. Nah, siapa yang biasa rajin membersihkan tempat tidurnya pasti menjadi anak yang jempol ya, menjadi anak kesayangan umi dan abi ya. Jadi setiap kita bangun tidur, sebelum turun kita rapikan dulu bantal gulingnya, selimutnya ya, dilipat dengan rapi. Tapi itu setelah membaca doa bangun tidur ya. Kemudian baru turun ke kamar mandi ya, sikat gigi, kemudian ambil air wudhu untuk sholat subuh dulu, atau mandi sore untuk siap-siap sholat asar ya, atau sholat yang lainnya ya nak ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas anak yaitu membantu mencuci piring. Nah, kan kadang tuh maknya berserakan. Nah, itu juga termasuk salah satunya tugas kita sebagai anak ya, membantu umi nyuci piring, mengemasin atau merapikan meja makan lagi ya, terus memungutin makanan yang jatuh-jatuh karena adik kita makannya berserakan ya, karena masih kecil. Nah, itu termasuk tugas kita ya nak ya. Nah, sampai di sini ada ndak yang masih belum paham dengan tugas dan kewajibannya di rumah? Pasti semuanya udah ngerti ya, pasti ada yang nyaut, Ustazah saya udah bantu umi hari ini menjaga adik, menyapu lantai dan sebagainya dan sebagainya. Kan anak-anak Cordoba kan anak yang paling soleh dan soleha ya, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin Ustazah cukupkan sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi dengan materi yang lain yang lebih menarik tentunya. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat ya, walaupun kondisi kita masih sama ya, di antara pandemi. Mudah-mudahan segera Allah musnahkan coronanya dari bumi kita dan kita bisa sekolah lagi seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan tetap berdoa terus, beribadah dan tilawah. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah dulu dengan mengucapkan syukur karena kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah ya. Jangan lupa selalu tilawah, murajaah hafalannya, dan juga selalu membaca buku supaya bertambah ilmunya ya nak ya. Jangan lupa selalu pakai masker jika keluar rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.